Halo, selamat pagi teman-teman LEM dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dengan saya, Majulan Sukadi dalam proyek Energi Suara. Yang nantinya, suara ini akan disebarluaskan di akun YouTube Wow TV, kanal berbagi cerita positif, inspirasi ataupun hal-hal baik berkaitan dengan hidup yang kiranya layak untuk dibagikan. Teman-teman, pada pagi hari ini, hari Jumat, di awal bulan Agustus, saya ingin berbagi cerita kembali tentang apa yang harusnya sering kita renungkan atau yang seharusnya kita tahu. Cerita ini saya akan mulai dengan sebuah pengetahuan yang saya miliki. Pengetahuannya itu seperti ini. Kita semuanya adalah pemilik perbuatan kita sendiri. Kita mewarisi perbuatan kita sendiri. Lahir dari perbuatan kita sendiri. Berkerabat dengan perbuatan kita sendiri. Bergantung pada perbuatan kita sendiri. Perbuatan apapun yang kita lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kita warisi. Dalam kata yang lebih singkat, kita adalah pemilik karma kita sendiri. Teman-teman, berkaitan dengan hal ini, saya ingin berbagi renungan atau berbagi cerita dengan teman-teman yang mendengarkan suara ini. Teman-teman, merenungkan berkaitan dengan pekerjaan hari ini, perjalanan kehidupan hari ini, ataupun entah apa yang Anda ingin coba review atau renungkan. Saya ingin menggunakan potongan singkat yang tadi saya baca. Kita semua berkerabat dengan perbuatan kita sendiri. Jika teman-teman hari ini ahli atau tidak ahli dalam bidang yang teman-teman lakukan, coba, mungkin apakah teman-teman sudah fokuskan energi, waktu, tenaga, sumber daya, dan banyak hal yang kiranya membuat hal itu bertumbuh dengan baik atau belum? Jika belum, berarti teman-teman harus mengupayakan. Jika sudah, berarti ketika sudah ada dalam track yang baik, ya dilanjutkan. Kembali ke cerita tentang kita adalah pemilik hal yang kita warisi. Lalu, bagaimana ketika hidup kita berpikir atau kita merasa, waktu lalu saya berbicara berkaitan overthinking, pikiran kita selalu membuat pikiran yang aneh-aneh atau cerita yang sebenarnya belum tentu terjadi. Informasi yang pernah saya tahu, 80% yang kita pikirkan katanya tidak terjadi, 20% adalah kemungkinan besar yang mungkin terjadi. Jadi segala sesuatu itu tentatif. Katanya masa depan tidak pasti. Masa lalu juga sudah berlalu. Yang kita miliki adalah hadiah hari ini. Berkaitan mengevaluasi diri, membuat renungan. Teman-teman, saya ingin berbicara berkaitan dengan keahlian, yaitu mungkin skill, baik skill yang bersifat akademik ataupun non akademik, ataupun hal-hal lain yang kiranya Anda bagus di bidang itu, tetapi pikiran Anda meragukannya sendiri. Pada waktu yang lalu saya bercerita dengan seorang mentor, mungkin saya lebih benar menyebut beliau mentor. Beliau mengatakan kepada saya, terkadang bukan hanya orang lain yang jahat kepada diri kita sendiri pun bisa jahat terhadap ide atau pemikiran kita, ataupun hal-hal yang akan kita lakukan. Dia meragukan, dia membonsai. Jika mungkin yang lebih ekstrim, dia bahkan memusuhi apa yang kita miliki ide. Padahal itu baik, padahal itu demi kemajuan. Tetapi ada juga pikiran yang rupanya seperti itulah. Mungkin memang kita butuh latihan gitu. Segala sesuatu kita butuh latihan. Karena katanya latihan adalah cara paling baik untuk membuat keahlian semakin maju. Repetition is mother of knowledge. Pengulangan adalah ibu dari segala pengetahuan.
Teman-teman, berkaitan untuk bagaimana membuat renungan tentang perbuatan atau kemajuan yang sedang kita miliki, saya ingin berbagi beberapa tips kepada yang mendengarkan siaran ini. Jika teman-teman mungkin mengalami stuck dalam sebuah kondisi, entah itu kondisi karir, kondisi pribadi, ataupun hal-hal lain yang kiranya teman-teman butuh improve. Mengurangi itu baik, menambah juga baik. Saya tidak akan menjudge mana yang lebih baik. Semuanya baik. Jika Anda bahagia, ukuran mantra utamanya bahagia, maka itu baik. Oke, saya akan lanjutkan beberapa tips yang tadi saya ingin sebutkan. Teman-teman, jika kita ingin membuat renungan atau koreksi terhadap diri sendiri, saya ingin memulainya dengan mari kita mencatat apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Ini saya praktekkan ide dari seorang teman dahulu ketika saya bekerja di tempat sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu ada sahabat yang bernama Ayu, mungkin saya sebut beliau karena saya sedang ingat dengan beliau. Nah, beliau membagi tips dengan saya, yaitu berkaitan jika kita ingin melakukan sesuatu, kamu boleh mencatatnya menjadi 3 sisi. Yang pertama, buatlah sebuah kolom yang terbagi menjadi 3. Di sana, di atasnya, kamu tulislah dulu apa yang kamu lakukan dan sekarang apa yang sedang kamu lakukan. Dan kolom yang ketiga, tulislah apa yang akan kamu lakukan. Tulis sebanyak mungkin yang ingin Anda lakukan, ataupun yang sedang Anda lakukan, atau yang sudah Anda lakukan. Nanti, ide barunya akan muncul ketika Anda sudah bisa mengkoreksi kira-kira perbuatan mana yang ada selisih atau ada miss, kira-kira kenapa masa depan tidak seperti apa yang saya harapkan. Apakah kesalahannya di hari ini, atau kesalahannya di masa lalu, di masa lampau, di masa yang telah terlewat. Itu teknik yang pertama, membuat catatan atau jurnal berkaitan hal yang lalu, hari ini, dan yang akan kita lakukan. Yang kedua, yaitu yang bisa sarankan kepada saya, tadi saya berbicara, rupanya yang jika kita mau berbicara jahat, bukan hanya orang di luar diri kita yang bisa berbuat jahat. Diri kita, peragu kita, sikap seperti tidak mau mengalah, mau menang sendiri juga berbahaya. Saya tawarkan dengan bagaimana kita coba untuk merenung. Percaya kepada saya, kita bukanlah seseorang yang paling hebat atau terhebat dalam kelompok kita. Kalau kita sudah menjadi terhebat, berarti kita harus berhati-hati. Kita dalam kelompok yang kecil dan kita harus membesar dan keluar mencari hal yang baru. Zona nyaman itu baik, tetapi zona nyaman juga terkadang tidak baik karena dia menindakbobokkan kita. Apalagi ketika Anda masih siap dan masih penuh energi untuk berjalan. Yang ketiga maksud saya, cobalah mencari preview baru, mencari pola pandang baru. Mungkin Anda bisa pergi jalan-jalan, rehat, atau mengunjungi tempat yang tidak biasa Anda lakukan. Ini juga bisa menjadi cara keluar dari rutinitas. Yang keempat, yang sebagai penutup, saya ingin bercerita bagaimana pentingnya keluarga. Orang tua kita, saudara-saudara kita adalah seseorang yang memiliki karma paling dekat dengan kita, karena mereka terlahir sebagai keluarga. Jika ada kesempatan baik, coba berbicaralah atau saling sharing atau diskusi dengan mereka, paling tidak dengan orang tua. Terkadang yang kita butuhkan bukan hanya bercerita tentang masalah kita, tapi mungkin mendengar keluh kesah mereka, mendengar suaranya. Terkadang kita mendapat preview atau pembanding berkaitan dengan masalah yang kita hadapi. Saya ingin bercerita hari seperti ini. Pada waktu lalu saya mencoba untuk mengunjungi tempat bekerja saudara saya. Niat awal saya mengunjungi beliau sebenarnya saya ingin berkeluh kesah tentang masalah apa yang sedang saya hadapi.
dengan masalah apa yang sedang saya inginkan dan rasanya tidak seperti mengalami kebuntuan, tidak ada jalan keluar. Tetapi ketika saya melihat beliau sedang bekerja, saya tidak langsung menyapa beliau, saya coba menunggu beliau berbalik arah. Ketika dalam waktu ini saya berpikir, rupanya beliau juga sedang mengalami masalah yang cukup berat dibandingkan masalah yang saya pikirkan atau yang sedang saya alami. Kita jangan menjudge diri kita adalah orang yang paling sengsara dengan masalah kita. Orang lain mungkin karena dia tidak bercerita, jadi kita tidak tahu masalahnya. Ketika dia bercerita, masalahnya menumpuk dan begitu banyak. Ini teman-teman yang bisa saya sharingkan bagaimana untuk membuat perenungan atau mengevaluasi diri sendiri. Teman-teman, kita adalah makhluk-makhluk yang masih dalam perjalanan panjang. Tetaplah memiliki energi yang positif, kreatif, optimis. Masa depan masih terlalu jauh untuk kita bawa dengan beban hidup yang berat hari ini, atau dengan langkah yang mengatakan rasanya begitu berat. Mungkin karena orang lain tidak bercerita, jadi kita tidak tahu. Oke, saya ingin mereview tadi 4 tips yang saya sampaikan. Pertama, tulislah mungkin sejenis jurnal atau sejenis catatan tentang hal yang lalu, hari ini, ataupun masa depan ketika Anda ingin membuat sebuah langkah yang baru. Jadi seperti ada peta konsep yang di sana tertuang apa yang ingin kita lakukan. Yang kedua, belajarlah untuk bersifat tenang. Terkadang sifat tenang ini juga bisa berasal dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Cobalah pintar-pintar memposisikan diri. Yang ketiga, carilah preview baru, carilah cara pandang baru. Mungkin pergi ke tempat-tempat yang jarang kita kunjungi sehingga energi habit itu sedikit teralihkan. Kebiasaan kita seperti ada pola baru. Yang keempat, coba berbicara dengan teman-teman dekat yang kita miliki, karena ini mungkin membantu. Paling tidak ketika kita tidak berbicara, kita mendengar juga mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman punya cerita yang lebih menarik atau lebih bisa di-sharingkan, saya dengan senang hati menerimanya di kolom YouTube ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Salam, selamat pagi.